Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Teman-teman, mari kita lanjutkan lagi membaca buku ajaib The Magic, tulisan dari Rhonda Byrne. Buku ini berisi 28 latihan yang membantu kita untuk menciptakan keajaiban dalam hidup kita. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari pertama, menghitung karunia. Sebuah kutipan dari Willie Nelson. Ketika aku mulai menghitung karunia yang kuterima, seluruh hidupku berubah. Willie Nelson lahir 1933, penyanyi dan penulis lagu. Lanjut. Anda mungkin pernah mendengar orang berkata untuk menghitung karunia yang Anda terima, tetapi ketika Anda memikirkan hal-hal yang Anda syukuri, sebenarnya Anda sedang mensyukurinya. Tetapi yang mungkin tidak Anda sadari adalah bahwa menghitung karunia adalah salah satu latihan yang paling berdaya yang bisa Anda lakukan, dan itu akan dengan ajaib mengubah seluruh hidup Anda. Ketika Anda bersyukur atas hal-hal yang Anda miliki, betapapun kecilnya itu, Anda akan melihat hal-hal itu langsung bertambah. Jika Anda bersyukur atas uang yang Anda miliki, betapapun kecilnya, Anda akan melihat uang Anda bertambah dengan ajaib. Jika Anda bersyukur atas suatu relasi, bahkan jika relasi itu tidak sempurna, Anda akan melihat relasi itu menjadi lebih baik lagi secara ajaib. Jika Anda bersyukur atas pekerjaan impian Anda, segalanya akan mulai berubah sehingga Anda lebih menikmati pekerjaan Anda, dan segala jenis peluang untuk pekerjaan Anda tiba-tiba muncul. Sisi sebaliknya adalah ketika kita tidak menghitung karunia yang kita terima, kita bisa jatuh ke dalam perangkat tidak sengaja menghitung-hitung hal-hal negatif. Kita menghitung hal-hal negatif ketika kita membicarakan hal-hal yang tidak kita miliki. Kita menghitung hal-hal negatif ketika kita mengkritik atau menemukan kesalahan pada orang lain. Ketika kita mengeluhkan lalu lintas, menunggu antrian, penundaan pemerintah, ketidakcukupan uang atau cuaca. Ketika kita menghitung hal-hal negatif juga bertambah. Dan yang paling penting, bersamaan dengan setiap hal negatif yang kita hitung, kita menunda karunia yang sedang dalam perjalanan menuju kita. Saya telah mencoba keduanya, menghitung karunia dan menghitung hal negatif. Dan saya bisa memastikan bahwa menghitung karunia adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kelimpahan di dalam hidup. Sebuah kutipan dari Maltby D. Babcock. Lebih baik kehilangan hitungan ketika menghitung karunia Anda daripada kehilangan karunia ketika menghitung masalah. Maltby D. Babcock 1858 sampai 1901, penulis dan pendeta. Hitunglah karunia Anda pagi-pagi benar atau sedini mungkin setiap hari. Daftar Anda bisa ditulis tangan, diketik komputer, atau menggunakan buku atau jurnal khusus untuk menyatukan syukur Anda di satu tempat. Hari ini Anda akan membuat satu daftar sederhana dari 10 karunia yang ingin Anda syukuri di dalam hidup Anda. Ketika Einstein bersyukur, ia memikirkan betapa ia bersyukur. Ketika Anda memikirkan alasan mengapa bersyukur atas hal, orang, atau situasi tertentu, Anda akan merasakan syukur yang lebih mendalam. Ingatlah bahwa keajaiban syukur terjadi selaras dengan derajat perasaan Anda. Jadi, untuk setiap hal yang Anda tulis di daftar Anda, tuliskan juga mengapa Anda bersyukur untuk itu. Berikut adalah beberapa ide untuk menulis daftar Anda. Saya sungguh-sungguh
mendapat karunia karena memiliki titik-titik karena titik-titik. Saya sangat bahagia dan bersyukur atas titik-titik karena titik-titik. Saya sungguh-sungguh bersyukur atas titik-titik karena titik-titik. Dengan sepenuh hati saya berterima kasih atas titik-titik karena titik-titik. Setelah selesai membuat 10 daftar karunia, kembalilah dan bacalah satu persatu di dalam hati atau dengan suara keras. Ketika Anda tiba di akhir setiap karunia, ucapkan kata-kata ajaib sebanyak 3 kali. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan rasakan syukur sebanyak mungkin atas setiap karunia itu. Untuk membantu Anda merasakan lebih banyak syukur, Anda bisa bersyukur atas semesta, Tuhan, kebaikan hidup, diri yang lebih besar, atau apapun konsep yang menarik bagi Anda. Ketika Anda mengarahkan syukur ke sesuatu atau seseorang, Anda akan bisa merasakan dengan lebih dalam. Dan syukur Anda memiliki daya yang lebih kuat serta menciptakan lebih banyak keajaiban. Itulah sebabnya suku bangsa dan budaya-budaya kuno memilih simbol-simbol seperti matahari untuk mengarahkan syukur mereka. Mereka menggunakan simbol-simbol fisik untuk mewakili sumber universal semua kebaikan, dan ketika berfokus pada simbol-simbol itu, mereka merasakan lebih banyak syukur. Latihan menghitung karunia adalah latihan yang begitu sederhana dan begitu berdaya untuk mengubah hidup Anda, sehingga sebaiknya Anda lanjutkan menambah 10 karunia lagi kepada daftar Anda setiap hari selama 27 hari berikutnya. Mungkin Anda pikir Anda akan sulit menemukan 10 hal yang ingin Anda syukuri setiap hari. Tetapi semakin Anda memikirkannya, semakin Anda menyadari betapa banyak yang Anda miliki untuk disyukuri. Lihatlah hidup Anda dari lebih dekat. Anda sudah menerima dan sedang terus menerima begitu banyak setiap hari. Sebenarnya ada banyak sekali yang bisa kita syukuri. Anda bisa bersyukur atas rumah Anda, keluarga, teman-teman, pekerjaan, dan hewan peliharaan. Anda bisa bersyukur atas matahari, air yang Anda minum, makanan yang Anda makan, dan udara yang Anda hirup. Tanpa itu semua, Anda tidak bisa hidup. Anda bisa bersyukur atas perpohonan, hewan-hewan, lautan, burung-burung, binatang-binatang, bintang-bintang, bulan, dan planet indah kita, bumi. Anda bisa bersyukur atas indera Anda, mata yang melihat, telinga yang mendengar, mulut yang mencicip, hidung yang mencium, kulit yang bisa membuat Anda merasakan rabaan. Anda bisa bersyukur atas tungkai-tungkai kaki yang membawa Anda berjalan, tangan-tangan yang Anda gunakan untuk melakukan sesuatu, suara yang memungkinkan Anda mengungkapkan diri dan berkomunikasi dengan orang lain. Anda bisa berterima kasih atas sistem imun Anda yang menakjubkan dan menjaga Anda tetap sehat, dan semua organ yang memelihara tubuh Anda agar Anda bisa hidup. Dan bagaimana dengan benak Anda yang luar biasa, yang tidak bisa ditiru oleh teknologi komputer manapun di dunia? Berikut adalah daftar subjek-subjek yang akan mengingatkan Anda pada area-area utama di mana Anda bisa mencari karunia yang bisa Anda syukuri. Anda juga bisa menambahkan subjek apapun yang Anda inginkan, tergantung pada apa yang penting bagi Anda di saat-saat yang berbeda. Subjek syukur yang ajaib: kesehatan dan tubuh, pekerjaan dan sukses, uang, relasi, gairah, kebahagiaan, cinta, kehidupan, alam, bumi, udara, air, dan matahari, benda-benda material dan jasa, apapun subjek pilihan Anda. Next. Seharusnya Anda merasa lebih baik dan bahagia secara lebih bermakna setiap kali setelah Anda menghitung karunia Anda. Dan seberapa baiknya Anda merasa adalah
ukuran dari seberapa banyak syukur yang Anda rasakan. Semakin banyak syukur yang Anda rasakan, semakin bahagia Anda akan merasa, dan semakin cepat hidup Anda akan berubah. Dalam beberapa hari, Anda akan merasa bahagia dengan sangat cepat. Pada beberapa hari lainnya, mungkin perlu sedikit lebih lama, tetapi saat Anda melanjutkan menghitung karunia setiap hari, Anda akan melihat perbedaan yang semakin lama semakin besar pada perasaan Anda sesudahnya. Dan Anda akan melihat karunia-karunia Anda menggandakan diri dengan ajaib. Next, pengingat ajaib. Pastikan hari ini Anda membaca latihan ajaib untuk esok hari, karena Anda akan perlu melakukan sesuatu yang spesifik sebelum Anda memulai esok pagi. Latihan ajaib nomor 1. Menghitung karunia Anda. 1. Hal pertama, di pagi hari, buatlah daftar 10 karunia di dalam hidup Anda yang Anda syukuri. 2. Tulis mengapa Anda bersyukur untuk setiap karunia itu. 3. Bacalah kembali daftar Anda, baik dalam hati atau dengan suara keras. Ketika mencapai akhir dari setiap karunia, ucapkan kata-kata ajaib. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan rasakan syukur sedalam mungkin atas setiap karunia itu. 4. Ulangi 3 langkah pertama dari latihan ajaib ini setiap pagi selama 27 hari berikutnya. 5. Hari ini baca latihan ajaib untuk esok hari. Hari 2. Batu ajaib. Next, sebuah kalimat kutipan. Renungkan karunia-karuniamu saat kini yang banyak dimiliki oleh setiap orang, bukan kemalangan masa lalu yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Charles Dickens, 1812 sampai 1870, penulis. Lanjut. Di awal latihan-latihan ini biasanya diperlukan beberapa hari berturut-turut agar kegiatan bersyukur menjadi kebiasaan. Apapun yang mengingatkan Anda untuk bersyukur akan membantu Anda mengubah hidup Anda menjadi emas dengan syukur. Dan itulah esensi latihan ajaib ini. Lee Browser menyajikan latihan batu syukur di dalam film dan buku The Secret. Ketika ia menceritakan kisah ayah dari seorang anak yang sedang sekarat yang menggunakan batu syukur untuk mensyukuri kesehatan putranya, dan putranya mengalami penyembuhan yang ajaib. Sejak itu, batu syukur telah terbukti berhasil pada banyak orang di seluruh dunia yang telah menggunakan batu syukur untuk uang, penyembuhan, dan kebahagiaan. Pertama-tama, carilah sebuah batu atau batu karang. Pilih yang ukurannya kecil yang pas ditaruh di telapak tangan dan bisa Anda genggam sepenuhnya. Pilih batu yang halus tanpa tepian tajam, tidak terlalu berat dan terasa nyaman di tangan ketika Anda genggam. Anda bisa mencari batu ajaib dari kebun, atau dasar sungai atau kali kecil, laut, atau taman. Jika Anda tidak memiliki akses yang mudah ke tempat-tempat ini, mintalah kepada tetangga, keluarga, atau teman-teman. Mungkin Anda bahkan sudah memiliki batu permata yang bisa Anda gunakan sebagai batu ajaib. Ketika Anda sudah menemukan batu ajaib, tempatkan di sisi tempat tidur, di tempat yang pasti akan Anda lihat ketika Anda berangkat tidur. Jika perlu, siapkan tempat agar Anda bisa dengan mudah melihat batu ajaib itu ketika Anda tidur. Jika Anda menggunakan waker, tempatkan batu itu di samping waker.
Malam ini tepat sebelum Anda tidur, pungut batu ajaib Anda, genggam di salah satu tangan dan tangkupkan jari-jari Anda ke sekeliling batu. Pikirkan kembali semua hal baik yang terjadi sepanjang hari dan temukan hal baik yang telah terjadi yang Anda syukuri. Kemudian ucapkan kata ajaib. Terima kasih atas hal terbaik itu. Kembalikan batu ajaib itu ke tempatnya di sisi tempat tidur Anda. Hanya itu. Setiap malam, selama 26 hari berikutnya, lakukan latihan batu ajaib yang sama. Sebelum tidur, pikirkan kembali seluruh hari dan temukan hal terbaik yang telah terjadi hari itu. Sambil menggenggam batu ajaib di tangan, bersyukurlah sedalam mungkin atas hal terbaik itu dan ucapkan terima kasih. Menggunakan batu sepertinya hal yang sangat sederhana untuk dilakukan, tetapi melalui latihan ini Anda akan melihat hal-hal ajaib mulai terjadi dalam hidup Anda. Ketika Anda mencari hal terbaik yang terjadi sepanjang hari, Anda akan memilah melalui banyak hal terbaik yang terjadi. Dan di dalam proses mencari dan memutuskan yang terbaiklah, sebenarnya Anda memikirkan banyak hal yang Anda syukuri. Anda juga akan memastikan bahwa setiap hari Anda tidur dan bangun dalam keadaan bersyukur. Latihan menghitung karunia dan batu ajaib akan memastikan Anda memulai dan mengakhiri hari dalam keadaan syukur. Malah sebenarnya mereka sangat berdaya sehingga bersama-sama mereka akan mengubah hidup Anda dalam beberapa bulan. Tetapi buku ini dirancang untuk mengubah hidup Anda dengan cepat melalui berbagai latihan ajaib. Karena syukur memiliki daya magnet dan menarik lebih banyak hal untuk disyukuri, maka syukur selama 28 hari akan memperbesar daya magnet syukur Anda. Ketika Anda memiliki daya magnet yang kuat dari syukur, maka seperti keajaiban, otomatis Anda menarik segala sesuatu yang Anda inginkan dan perlukan kepada Anda. Pengingat ajaib. Pastikan hari ini Anda membaca latihan ajaib untuk esok hari, karena Anda akan perlu mengumpulkan beberapa foto sebelum Anda mulai. Latihan ajaib nomor 2. Batu ajaib. 1. Ulangi langkah 1 sampai 3 dari latihan ajaib nomor 1. Menghitung karunia. Buat daftar dari 10 karunia Anda. Tulis mengapa Anda bersyukur atas karunia itu. Baca ulang daftar Anda dan di akhir setiap karunia ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan rasakan syukur sedalam mungkin atas karunia itu. 2. Temukan sebuah batu ajaib dan tempatkan di sisi tempat tidur. 3. Sebelum tidur malam ini, genggamlah batu ajaib di tangan dan ucapkan kata ajaib. Terima kasih atas hal terbaik yang terjadi hari ini. 4. Ucapkan kata ajaib. Terima kasih atas hal terbaik yang terjadi hari ini. Ulangi latihan batu ajaib setiap malam selama 26 hari berikutnya. 6. Bacalah latihan untuk esok pagi. Hari ketiga, relasi ajaib. Bayangkan Anda adalah satu-satunya orang di bumi. Anda tidak akan memiliki hasrat untuk melakukan apapun. Apa gunanya menciptakan lukisan jika tidak ada orang yang melihatnya? Apa gunanya menciptakan musik jika tidak ada orang yang mendengarnya? Apa gunanya menciptakan apapun jika tidak ada orang yang menggunakannya? Tidak akan ada alasan untuk pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, karena kemampuan Anda pergi semuanya akan tetap sama seperti di mana sebelumnya Anda berada. Tidak akan ada siapapun di sana, tidak akan ada kegembiraan atau kenikmatan di dalam hidup Anda. Kontak atau pengalaman Anda bersama orang lainlah yang memberi kegembiraan, makna dan tujuan dari hidup Anda. Karena itu, relasi Anda memengaruhi hidup Anda lebih dari segala sesuatu yang lain.
Untuk menerima hidup impian Anda, sangatlah penting bagaimana relasi Anda memengaruhi hidup Anda saat ini. Dan bagaimana mereka adalah saluran yang paling berdaya bagi syukur untuk memulai keajaibannya dalam mengubah hidup Anda. Karang Sains meneguhkan kebijaksanaan dari orang-orang bijak yang agung di masa lalu. Kajian-kajian riset menunjukkan bahwa orang yang mempraktikkan syukur memiliki relasi yang lebih akrab, lebih terhubung dengan keluarga dan teman-teman, dan orang-orang lebih menyukainya. Tetapi mungkin statistik yang paling menakjubkan yang muncul dari kajian riset adalah bahwa untuk satu keluhan tentang orang lain, apakah dalam bentuk pikiran atau kata, ada 10 karunia bagi relasi itu untuk berkembang. Jika kurang dari 10 karunia untuk satu kali keluhan, relasi akan memudar. Dan jika relasi itu adalah relasi pernikahan, kemungkinan besar itu akan berakhir dengan perceraian. Syukur menjadikan relasi berkembang. Ketika semakin bersyukur atas relasi apapun, dengan ajaib Anda akan menerima kelimpahan, kebahagiaan, dan hal-hal baik di dalam relasi itu. Dan bersyukur atas relasi Anda bukan saja mengubah relasi Anda, tetapi juga mengubah Anda. Apapun temperamen Anda saat ini, syukur akan memberi lebih banyak kesabaran, pengertian, belas kasih, dan kebaikan kepada Anda. Sedemikian rupa sehingga bahkan Anda tidak mengenali diri sendiri. Rasa tersinggung, kecil-kecilan yang pernah Anda rasakan dan keluhan dalam relasi Anda akan menghilang. Karena ketika sungguh-sungguh bersyukur atas orang lain, tidak ada yang ingin Anda ubah tentang orang lain itu. Anda tidak akan mengkritik, mengeluhkan, atau menyalahkan mereka, karena Anda terlalu sibuk bersyukur atas hal-hal bagus tentang mereka. Malah sebenarnya, Anda bahkan tidak bisa melihat hal-hal yang dulu Anda keluhkan. Kita hanya bisa disebut hidup di saat-saat ketika hati kita menyadari harta-harta kita. Thornton Wilder, 1897 sampai dengan 1975, penulis dan penulis drama. Kata-kata memiliki daya yang sangat besar, sehingga ketika Anda mengeluhkan orang lain, sebenarnya Anda melukai hidup Anda. Hidup Anda lah yang akan menderita. Menurut hukum tarik-menarik, apapun yang Anda pikir atau katakan tentang orang lain, Anda mendatangkannya kepada Anda. Inilah sebabnya mengapa orang-orang besar dan guru-guru dunia telah memberitahu kita untuk bersyukur. Mereka tahu bahwa untuk menerima lebih banyak di dalam hidup Anda, untuk peningkatan yang ajaib dari hidup Anda harus bersyukur atas orang lain apa adanya mereka. Bagaimana jika seseorang yang dekat dengan Anda berkata, "Aku mencintaimu apa adanya"? Bagaimana perasaan Anda? Latihan ajaib hari ini adalah bersyukur atas orang-orang di sekitar Anda, apa adanya mereka. Bahkan jika semua relasi Anda cukup baik di saat ini, dengan latihan ini semua relasi itu akan meningkat menjadi luar biasa. Dan bersamaan dengan segala sesuatu yang Anda syukuri, yang Anda temukan pada setiap orang, Anda akan melihat syukur melakukan kewajibannya yang sangat menakjubkan, dan relasi Anda akan menjadi lebih kuat, lebih memuaskan, dan lebih memperkaya daripada yang bisa Anda bayangkan. Pilih 3 relasi terdekat Anda untuk disyukuri. Mungkin Anda memilih istri, putra, ayah, atau pacar, mitra bisnis, dan saudari Anda. Mungkin Anda memilih sahabat, nenek, paman. Anda bisa memilih apapun relasi yang penting bagi Anda, asal Anda memiliki foto setiap orang itu. Foto itu bisa foto orang itu saja atau foto berdua dengan Anda. Setelah Anda memilih 3 relasi dan foto-fotonya, Anda siap untuk memulai keajaiban. Duduklah dan pikirkan hal-hal yang paling Anda syukuri dari setiap orang itu.
Apa yang paling Anda sukai dari orang ini? Apa kualitas terbaiknya? Anda bisa bersyukur atas kesabaran, kemampuan untuk mendengarkan, bakat-bakat, kekuatan, penilaian yang bagus, kebijaksanaan, tawa, selera humor, mata, senyum, atau hati yang baik. Anda bisa bersyukur atas hal-hal yang senang Anda lakukan bersama dia, atau Anda bisa mengingat sesuatu saat ketika orang itu ada untuk Anda, peduli atau mendukung Anda. Setelah meluangkan beberapa waktu untuk memikirkan apa saja yang Anda syukuri dari setiap orang, tempatkan foto mereka di depan Anda. Dan dengan pena atau kertas atau ketik di komputer, pilih 5 hal yang paling Anda syukuri. Pandangi foto orang itu ketika Anda membuat 5 daftar hal. Awali setiap kalimat dengan kata ajaib. Terima kasih, lalu sebutkan nama orang itu. Kemudian tulis apa yang Anda syukuri darinya. Terima kasih atas . Misalnya, terima kasih John karena selalu membuatku tertawa. Terima kasih Ibu atas dukungan Ibu selama aku kuliah. Ketika Anda selesai menulis daftar untuk ketiga orang itu, lanjutkan latihan ajaib ini dengan membawa foto-foto itu pada hari ini dan menempatkannya di tempat yang sering Anda lihat. Maka, kala Anda melihat foto itu pada hari ini, berterima kasihlah pada orang itu dengan mengucapkan kata ajaib, terima kasih dan nama orang itu. Terima kasih Harley. Jika Anda banyak bepergian, bawalah foto-foto itu di saku atau dompet dan usahakan untuk 3 kali memandang foto-foto itu selama hari itu dan lakukan prosedur yang sama. Sekarang Anda mengetahui cara menggunakan daya ajaib syukur untuk mengubah relasi Anda menjadi relasi ajaib. Meski bukan bagian persyaratan dari buku ini, mungkin Anda ingin melakukan latihan yang menakjubkan ini dan jika perlu menggunakan setiap hari agar setiap relasi Anda relasi yang luar biasa. Anda bisa menggunakan sebanyak yang Anda inginkan pada satu relasi yang sama. Semakin Anda bersyukur atas hal-hal baik di dalam relasi Anda, akan semakin cepat setiap relasi di dalam hidup Anda berubah secara ajaib. Latihan ajaib nomor 3. Relasi ajaib. 1. Ulangi langkah 1-3 dari latihan ajaib nomor 1. Menghitung karunia. Buat daftar dari 10 karunia Anda. Tulis mengapa Anda mensyukuri atas karunia itu. Baca ulang daftar Anda dan di akhir setiap karunia ucapkan terima kasih dan rasakan syukur sedalam mungkin atas karunia itu. 2. Pilih 3 dari relasi terdekat Anda dan kumpulkan foto dari masing-masing orang. Dengan foto di hadapan Anda, tulis 5 hal yang paling Anda syukuri dari setiap orang di dalam jurnal atau komputer Anda. 4. Mulailah setiap kalimat dengan kata ajaib terima kasih, lanjutkan dengan nama orang itu dan apa yang secara khusus Anda syukuri darinya. 5. Bawalah foto-foto itu bersama Anda atau tempatkan di tempat yang terlihat oleh Anda. Pandangi foto-foto itu paling sedikit 3 kali dalam sehari itu. Bicaralah ke wajah orang di dalam foto dan berterima kasihlah kepadanya dengan mengucapkan kata-kata ajaib, terima kasih, lalu sebutkan namanya. Misalnya, terima kasih Harley. 6. Sebelum tidur malam ini, genggamlah batu ajaib di tangan dan ucapkan kata ajaib. Terima kasih atas hal terbaik yang terjadi hari ini. Hari 4. Kesehatan ajaib. Kesehatan ajaib yaitu isinya sebuah kutipan. Kekayaan terbesar adalah kesehatan. Virgil 70 sebelum Masehi sampai 19 sebelum Masehi. Penyair Roma.
Kesehatan adalah hal yang paling berharga dalam hidup. Namun begitu, seringkali lebih dari segala hal lain, kita menyepelekan kesehatan kita. Bagi banyak dari kita, satu-satunya saat kita memikirkan kesehatan adalah ketika kehilangan dia. Kemudian kesadaran menerpa kita. Tanpa kesehatan, kita tidak punya apa-apa. Ada peribahasa Italia yang mengatakan kebenaran tentang kesehatan. Orang yang menikmati kesehatan yang baik adalah orang yang kaya, meski dia tidak mengetahuinya. Meski kita jarang memikirkan kesehatan ketika kita sehat, kita akan merasakan kebenaran kata-kata itu. Bahkan ketika kita mengalami sesuatu yang kecil, misalnya batuk pilek atau flu, dan kita terpaksa berbaring di tempat tidur. Jika Anda sedang tidak sehat, yang Anda inginkan hanyalah menjadi sehat, dan tidak ada yang lebih penting daripada mendapatkan kembali kesehatan Anda. Kesehatan adalah karunia hidup. Kesehatan adalah sesuatu yang Anda terima dan terus Anda terima setiap hari. Selain segala sesuatu yang kita lakukan agar menjadi sehat, kita juga harus bersyukur atas kesehatan kita agar kita tetap sehat. Ingatlah, siapapun yang memiliki syukur atas kesehatan akan diberi lebih banyak dan ia akan memiliki kelimpahan. Siapa yang tidak memiliki syukur atas kesehatan, maka bahkan apa yang ia miliki akan diambil darinya. Mungkin Anda mengenal orang-orang yang memiliki gaya hidup sehat, tetapi mereka masih kehilangan kesehatan mereka. Bersyukur atas kesehatan yang Anda terima adalah hal yang vital. Ketika Anda bersyukur atas kesehatan Anda bukan saja akan mempertahankan kesehatan Anda saat ini, tetapi juga mulai menggerakkan keajaiban untuk meningkatkan aliran kesehatan kepada Anda. Anda juga akan langsung mulai melihat perbaikan kesehatan Anda. Nyeri, linu, tai lalat, jaringan parut, atau noda-noda akan mulai menghilang secara ajaib. Dan Anda akan melihat peningkatan yang mulai mencolok dari energi, vitalitas, dan kebahagiaan Anda. Seperti yang Anda pelajari di latihan berikutnya, melalui latihan syukur harian untuk kesehatan, Anda dapat meningkatkan penglihatan, pendengaran, dan semua indera bersamaan dengan setiap fungsi di seluruh tubuh, dan semua itu terjadi seperti sulap. Syukur adalah vaksin anti racun dan antiseptik. John Henry Jowett 1864 sampai 1923, pengkhotbah Presbyterian dan penulis. Derajat kedalaman syukur Anda atas kesehatan Anda adalah persis sama dengan derajat peningkatan kesehatan Anda secara ajaib. Dan derajat ketidaksyukuran Anda adalah persis sama dengan penurunan kesehatan. Hidup dengan kualitas kesehatan yang menurun berarti melemahnya energi, vitalitas, sistem kekebalan tubuh, kejelasan pikiran, dan setiap fungsi lain dari tubuh dan otak. Bersyukur atas kesehatan akan menjamin Anda terus menerima lebih banyak kesehatan untuk disyukuri dan sekaligus menghapus stres dan ketegangan di dalam tubuh dan benak. Riset-riset ilmiah telah menunjukkan bahwa stres dan ketegangan adalah akar dari banyak penyakit. Kajian-kajian juga telah mengungkapkan bahwa orang yang mempraktikkan syukur menjadi lebih cepat sembuh dan memiliki kemungkinan untuk hidup 7 tahun lebih lama. Dari keadaan kesehatan Anda saat ini, Anda bisa melihat seberapa syukurnya Anda selama ini. Seharusnya Anda merasa sangat sehat setiap hari. Jika Anda merasa berat dan hidup terasa sangat berat untuk dilalui, atau jika Anda tidak merasa lebih muda daripada usia Anda sedang hidup di dalam penurunan kesehatan. Salah satu penyebab utama hilangnya vitalitas ini adalah kurangnya syukur. Tetapi semua itu akan berubah karena Anda akan menggunakan daya ajaib dari syukur atas kesehatan tubuh Anda.
Latihan kesehatan ajaib dimulai dengan membaca paragraf-paragraf berikut tentang kesehatan tubuh Anda. Setelah membaca setiap kalimat yang ditulis dengan huruf miring untuk bagian tertentu dari tubuh Anda, pejamkan mata dan secara mental ulangi kalimat berhuruf miring itu dan rasakan syukur sedalam mungkin untuk bagian tubuh itu. Ingatlah bahwa ketika Anda memikirkan mengapa Anda bersyukur, itu membantu memperdalam rasa syukur Anda, dan semakin dalam Anda merasakannya, semakin cepat Anda akan merasakan dan melihat hasil-hasil yang menakjubkan pada tubuh Anda. Pikirkan tungkai dan kaki Anda. Mereka adalah alat transportasi utama di dalam hidup Anda. Pikirkan semua hal yang dilakukan oleh kaki Anda, misalnya menyeimbangkan diri, berdiri, duduk, senam, menari, menaiki tangga, mengendarai mobil, dan terutama keajaiban berjalan. Tungkai dan kaki Anda memungkinkan Anda berjalan di rumah, berjalan ke kamar mandi, pergi ke dapur untuk minum, dan berjalan ke mobil. Tungkai dan kaki Anda memungkinkan Anda berjalan di toko, di jalan, di bandara, dan di pantai. Kemampuan untuk berjalan memberi kita kebebasan untuk menikmati hidup. Ucapkan, "Aku bersyukur atas tungkai dan kakiku," dan bersungguh-sungguh bersyukur. Pikirkan lengan dan tangan Anda dan berapa banyak benda yang Anda pungut dan pegang dalam sehari. Tangan adalah alat utama dalam hidup Anda dan mereka digunakan tanpa henti sepanjang hari setiap hari. Tangan memungkinkan Anda menulis, makan, menggunakan telepon atau komputer, mandi, berpakaian, menggunakan toilet, memungut benda-benda dan memegangnya, dan melakukan segala sesuatu untuk diri Anda. Tanpa menggunakan tangan, Anda bergantung pada orang lain untuk melakukan segalanya bagi Anda. Ucapkan, "Aku bersyukur atas lengan, tangan, dan jari-jariku." Pikirkan indera-indera Anda yang menakjubkan. Indera pencicip memberi Anda begitu banyak kenikmatan di saat Anda makan dan minum sepanjang hari. Dari kehilangan indera pencicip saat Anda terkena batuk pilek, Anda tahu bahwa tanpa mencicip makanan dan minuman, kenikmatan makan dan minum Anda akan menghilang. Ucapkan, "Aku bersyukur atas indera pencicipku yang menakjubkan." Indera pencicip memungkinkan Anda mencium wewangian indah dari hidup, bunga, parfum, spray bersih, makanan saat dimasak, kayu terbakar di malam musim dingin, udara di musim panas, rumput yang baru dipangkas, bau tanah setelah hujan. Ucapkan, "Aku bersyukur atas indera penciumanku yang istimewa." Jika Anda tidak memiliki indera peraba, Anda tidak akan pernah mengetahui panas atau dingin, lembut atau tajam, halus atau kasar. Anda tidak akan pernah bisa meraba benda atau secara fisik mengungkapkan cinta atau menerimanya. Indera peraba memungkinkan Anda menyentuh orang yang Anda cintai dengan pelukan yang meneguhkan, dan merasakan sentuhan tangan dari satu manusia ke manusia lainnya adalah hal yang paling berharga dalam hidup. Ucapkan, "Aku bersyukur atas indera perabaku yang berharga." Pikirkan tentang keajaiban mata Anda, memungkinkan Anda melihat wajah orang yang Anda cintai dan teman-teman, membaca buku, koran, email, menonton televisi, melihat keindahan alam, dan yang paling penting, melihat jalan di hidup Anda. Pasang saja penutup mata selama 1 jam dan coba lakukan segala sesuatu yang bisa Anda lakukan. Maka Anda akan menghargai mata Anda. Ucapkan, "Aku bersyukur atas mataku yang memungkinkan aku melihat segala sesuatu." Pikirkan telinga Anda juga, yang membuat Anda bisa mendengar suara Anda sendiri dan suara orang lain sehingga Anda dapat berbicara dengan orang-orang. Tanpa telinga dan indera pendengaran, Anda tidak dapat menggunakan telepon, mendengarkan musik, mendengarkan radio, mendengarkan orang yang Anda cintai berbicara, atau mendengarkan semua suara dunia di sekitar Anda. Ucapkan, "Aku bersyukur atas pendengaranku." Dan menggunakan semua indera Anda akan mustahil tanpa otak Anda yang memproses lebih dari 1 juta pesan dalam sekian detik melalui semua indera Anda.
Sebenarnya otak Anda lah yang memungkinkan Anda merasakan dan mengalami hidup, dan tidak ada teknologi komputer dunia yang bisa menirunya. Ucapkan aku bersyukur atas otak dan pikiran indahku. Pikirkan tentang triliunan sel yang bekerja tanpa henti 24 jam sehari, 7 hari seminggu untuk kesehatan tubuh dan hidup Anda. Ucapkan aku bersyukur atas sel-selku. Pikirkan tentang organ-organ yang memelihara hidup, yang terus menyaring, membersihkan, dan memperbaharui segala sesuatu di dalam tubuh. Dan pikirkan tentang kenyataan bahwa mereka melakukan semua pekerjaan secara otomatis tanpa Anda perintah. Ucapkan aku bersyukur atas organ-organku karena telah bekerja dengan sempurna. Tetapi yang lebih ajaib daripada setiap indera, sistem, fungsi, atau organ lain di dalam tubuh kita adalah organ jantung. Jantung mengatur kehidupan dari setiap organ lain. Karena jantunglah yang menjaga hidup tetap mengalir ke setiap sistem di dalam tubuh. Ucapkan, aku bersyukur atas jantungku yang kuat dan sehat. Selanjutnya, ambil secari kertas atau kartu dan tulis di atasnya dengan huruf tebal dan besar, karunia kesehatan menjagaku tetap hidup. Bawalah kartu itu bersama Anda hari ini dan tempatkan di tempat yang sering Anda lihat. Jika Anda bekerja di meja kerja, Anda bisa meletakkannya tepat di depan Anda. Jika Anda seorang pengemudi, tempatkan di mobil di tempat Anda akan sering melihatnya. Jika Anda berada di rumah, Anda bisa menempatkannya di tempat Anda mencuci tangan atau di dekat telepon. Pilihlah tempat yang akan sering Anda lihat. Hari ini paling sedikit pada 4 kesempatan terpisah. Ketika Anda melihat kata-kata itu, bicaralah dengan perlahan-lahan. Setiap kali ucapkan satu kata dan rasakan syukur yang sedalam mungkin atas karunia kesehatan. Bersyukur atas kesehatan yang kita miliki bukan hanya penting untuk menjaga kesehatan akan terus membaik, bersamaan dengan meningkatnya energi dan semangat hidup. Jika syukur digunakan bersamaan dengan perawatan medis konvensional, kita akan melihat revolusi kesehatan dan kecepatan secara ajaib penyembuhan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Latihan ajaib nomor 4. Kesehatan ajaib. 1. Ulangi langkah 1 sampai 3 dari latihan ajaib nomor 1. Menghitung karunia. Buat daftar dari 10 karunia Anda. Tulis mengapa Anda bersyukur atas karunia itu. Baca ulang daftar Anda dan di akhir setiap karunia ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan rasakan syukur sedalam mungkin atas karunia itu. 2. Pada secari kertas atau kartu, tulislah karunia kesehatan menjagaku tetap hidup. 3. Tempatkan kertas itu di tempat yang akan sering Anda lihat setiap hari. Paling sedikit 4 kali, bacalah kata-kata itu dengan perlahan-lahan dan rasakan syukur yang sedalam mungkin atas karunia kesehatan Anda. 5. Sebelum tidur malam ini, genggamlah batu ajaib di tangan dan ucapkan kata ajaib terima kasih atas hal terbaik yang terjadi hari ini. Hari 5. Uang ajaib. Sebuah kutipan. Syukur adalah kekayaan, keluhan adalah kemiskinan. Himne Christian Science. Lanjut, jika terjadi kekurangan uang di dalam hidup Anda, pahami bahwa perasaan cemas, iri, cemburu, kecewa, kecil hati, ragu, atau takut tentang uang tidak akan pernah mendatangkan lebih banyak uang kepada Anda. Karena perasaan-perasaan itu datang dari tiadanya syukur atas uang yang Anda miliki.
mengeluhkan uang, berbantah dengan uang, menjadi frustasi karena uang, mengkritik harga barang, atau membuat seseorang merasa buruk tentang uang bukanlah tindakan bersyukur, dan uang di dalam hidup Anda tidak akan pernah membaik, malah menjadi semakin parah. Apapun situasi Anda saat ini, pikirkan bahwa Anda tidak punya cukup uang adalah sikap tidak bersyukur atas uang yang Anda miliki. Jadi, uang di dalam hidup Anda tidak bisa bertambah secara ajaib. Siapa yang memiliki syukur atas uang akan diberi lebih banyak dan ia akan memiliki kelimpahan. Siapa yang tidak bersyukur atas uang, bahkan apa yang dimilikinya akan diambil darinya. Ketika Anda memiliki sedikit, perasaan bersyukur atas uang bisa terasa sulit. Tetapi ketika Anda mengerti bahwa tidak akan ada yang berubah sampai Anda bersyukur, Anda akan terdorong untuk melakukannya. Soal uang bisa cukup sulit bagi banyak orang, terutama ketika mereka tidak memiliki cukup uang. Jadi ada dua langkah dari latihan uang ajaib. Penting bagi Anda untuk membaca seluruh latihan uang ajaib di awal hari, karena Anda akan melanjutkan latihan uang ini sepanjang hari. Duduklah dan luangkan beberapa menit untuk memikirkan kembali masa kanak-kanak sebelum Anda punya uang atau punya banyak uang. Ketika Anda mengingat setiap kenangan di mana uang dibayarkan untuk Anda, katakan dan rasakan kata-kata ajaib. Terima kasih dengan sepenuh hati untuk setiap peristiwa. Apakah Anda selalu punya makanan untuk dimakan? Apakah Anda tinggal di sebuah rumah? Apakah Anda menerima pendidikan selama bertahun-tahun? Bagaimana Anda pergi ke sekolah setiap hari? Apakah Anda mempunyai buku-buku sekolah, bekal makan siang, dan semua yang Anda perlukan untuk sekolah? Ketika masih kecil, apakah Anda pergi berlibur? Apakah hadiah ulang tahun paling menarik yang Anda terima masih kecil? Apakah Anda punya sepeda, mainan, atau hewan peliharaan? Apakah Anda mempunyai pakaian yang cepat menjadi sesak ketika Anda tumbuh? Apakah Anda pergi menonton film, berolahraga, belajar memainkan alat musik, mengejar hobi? Apakah Anda pergi ke dokter dan menggunakan obat ketika Anda sakit? Apakah Anda pergi ke dokter gigi? Apakah Anda memiliki benda-benda esensial yang Anda gunakan setiap hari? Misalnya sikat gigi, odol, sabun, dan shampoo? Apakah Anda berkendara di dalam mobil? Apakah Anda menonton televisi, menelpon, menggunakan lampu, listrik, dan air? Semua ini membutuhkan uang dan Anda telah menerimanya dengan gratis. Ketika Anda mengenang masa kanak-kanak dan remaja, Anda akan menyadari betapa banyak hal yang sudah Anda terima yang setara dengan uang yang sudah dicari dengan kerja keras. Bersyukurlah atas setiap peristiwa dan kenangan, karena ketika Anda bisa merasakan syukur yang tulus atas uang yang telah Anda terima di masa lalu, uang Anda akan meningkat secara ajaib di masa depan. Ini dijamin oleh hukum semesta. Untuk melanjutkan latihan uang ajaib, ambillah 1 lembar uang Rp1.000. Tulis pada stiker yang akan Anda pasang pada lembaran uang itu. Aku bersyukur atas semua uang yang telah kuterima sepanjang hidupku. Hari ini, bawalah lembar ajaib itu dan tempatkan di dalam dompet, tas, atau saku.
Paling sedikit 1 kali di pagi hari atau sebanyak mungkin semau Anda. Keluarkan lembar uang itu dan pegang di tangan Anda. Baca kata-kata tulisan Anda dan dengan sungguh-sungguh bersyukur atas kelimpahan uang yang telah diberikan kepada Anda selama hidup. Semakin tulus Anda bersyukur dan semakin dalam Anda merasakannya, akan semakin cepat Anda melihat perubahan ajaib di dalam situasi uang Anda. Anda tidak pernah tahu sebelumnya bagaimana uang Anda akan bertambah, tetapi kemungkinan besar Anda akan melihat banyak perubahan situasi yang memungkinkan Anda untuk memiliki lebih banyak uang. Mungkin Anda menemukan uang yang tidak Anda sadari bahwa Anda memilikinya, menerima uang tunai atau cek yang tak terduga, mendapat diskon atau potongan harga, atau pengurangan biaya, atau menerima segala macam barang dengan gratis. Mulai hari ini, taruh lembar uang ajaib Anda di tempat yang terus Anda lihat sepanjang hari, agar Anda ingat untuk bersyukur atas kelimpahan uang yang telah diberikan kepada Anda, tanpa pernah melupakan bahwa semakin sering Anda melihat lembar uang ajaib Anda dan merasakan syukur atas uang yang telah dikaruniakan kepada Anda, akan semakin banyak keajaiban yang muncul. Kelimpahan syukur atas uang setara dengan kelimpahan uang. Jika Anda mendapati diri Anda berada dalam situasi nyaris mengeluhkan sesuatu yang ada hubungannya dengan uang, baik itu terucap atau hanya di dalam pikiran, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya bersedia membayar harga atas keluhan ini? Karena keluhan yang satu itu akan melambatkan atau bahkan menghentikan aliran uang. Mulai hari ini, berjanjilah kepada diri sendiri bahwa manakala Anda menerima uang apapun, apakah itu gaji, pengembalian uang atau diskon, atau sesuatu yang dihadiahkan orang dengan gratis, Anda akan bersungguh-sungguh bersyukur atasnya. Pada setiap peristiwa ini, Anda telah menerima uang, dan setiap peristiwa ini memberi Anda peluang untuk menggunakan daya ajaib dari syukur untuk meningkatkan serta menggandakan uang Anda lebih banyak lagi dengan syukur atas uang yang baru saja Anda terima. Latihan ajaib nomor 5. Uang ajaib. 1. Ulangi langkah 1-3 dari latihan ajaib nomor 1. Menghitung karunia. Buat daftar dari 10 karunia Anda. Tulis mengapa Anda bersyukur atas karunia itu. Baca ulang daftar Anda dan di akhir setiap karunia ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan rasakan syukur sedalam mungkin atas karunia itu. 2. Duduk dan luangkan beberapa menit untuk memikirkan kembali masa kanak-kanak Anda dan segala sesuatu yang telah Anda terima yang disediakan bagi Anda secara gratis. 3. Saat mengingat setiap kenangan di mana uang dibayarkan untuk Anda, ucapkan dan rasakan kata-kata ajaib terima kasih dengan sepenuh hati untuk setiap peristiwa. 4. Ambil selembar uang Rp1.000 atau pecahan kecil lain dan tulis dengan huruf-huruf besar pada stiker yang Anda rekat pada uang-uang itu. Aku bersyukur atas semua uang yang telah aku terima sepanjang hidupku. 5. Hari ini bawalah lembar uang ajaib itu bersama Anda dan paling sedikit 1 kali di pagi hari dan 1 kali di sore hari atau sebanyak yang Anda menginginkannya. Keluarkan dan pegang lembar uang ajaib itu. Bacalah kata-kata yang tertulis padanya dan sungguh-sungguh bersyukur atas kelimpahan uang yang telah Anda terima. 6. Mulai hari ini, tempatkan lembar uang ajaib itu di tempat yang akan Anda lihat setiap hari untuk mengingatkan Anda agar terus bersyukur atas kelimpahan uang yang telah dikaruniakan kepada Anda selama hidup. 7. Sebelum tidur malam ini, genggamlah batu ajaib di tangan dan ucapkan kata ajaib, terima kasih atas hal terbaik yang terjadi hari. Hari 6. Bekerja dengan ajaib. Sebuah kutipan,
Bila Anda melakukan sesuatu kegiatan, suatu seni, suatu disiplin, suatu keterampilan, lakukanlah dan doronglah sejauh mungkin. Doronglah lebih jauh dari sebelumnya, doronglah sampai ke tepian yang paling liar, maka Anda mendorongnya sampai ke realisme keajaiban. Tom Robbins, lahir 1936, penulis. Bagaimana mungkin seseorang yang lahir ke dalam kemiskinan total, memulai dari nol, memiliki sedikit pendidikan akhirnya menjadi presiden atau selebriti, atau membangun perusahaan raksasa dan menjadi orang terkaya di dunia? Dan bagaimana mungkin dua orang memulai di dalam karir yang sama, yang satu beralih dari sukses menjadi sukses sementara, yang lain bekerja keras dengan hasil yang pas-pasan. Terlepas dari seberapa keras mereka berusaha, mata rantai yang hilang dari kesuksesan adalah syukur. Karena menurut hukum tarik-menarik, untuk menarik sukses kepada Anda harus bersyukur atas apa yang Anda miliki. Jadi tanpa syukur mustahil memiliki sukses yang permanen. Untuk mendatangkan sukses atau meningkatkan hal-hal yang baik di dalam pekerjaan Anda, misalnya peluang, kenaikan jabatan, uang, gagasan yang cemerlang, ilham, dan penghargaan, sangatlah penting bersyukur atas pekerjaan Anda. Semakin banyak syukur yang Anda miliki, semakin banyak yang Anda miliki untuk disyukuri. Dan sampai titik ini, seharusnya Anda sudah paham bahwa untuk meningkatkan apapun dalam hidup Anda harus bersyukur atas apa yang sudah Anda miliki. Siapa yang memiliki syukur atas pekerjaannya akan diberi lebih banyak dan ia akan memiliki kelimpahan. Siapa yang tidak memiliki syukur atas pekerjaannya, bahkan apa yang dimilikinya akan diambil darinya. Ketika Anda bersyukur atas pekerjaan Anda, otomatis Anda akan memberi lebih banyak kepada pekerjaan Anda. Dan ketika Anda memberi lebih banyak atas pekerjaan Anda akan meningkatkan uang dan sukses yang akan dikembalikan kepada Anda. Jika Anda tidak bersyukur atas pekerjaan Anda, otomatis Anda akan memberi lebih sedikit kepadanya. Ketika Anda memberi lebih sedikit, Anda mengurangi apa yang kembali kepada Anda, dan akibatnya Anda tidak akan pernah bahagia di dalam pekerjaan Anda. Anda tidak akan pernah memberi lebih banyak daripada apa yang harus Anda berikan, dan pekerjaan Anda akan mandek dan akhirnya memudar, yang bisa berarti Anda kehilangan pekerjaan. Ingatlah, bagi mereka yang tidak memiliki syukur, bahkan apa yang dimilikinya akan diambil darinya. Jumlah yang Anda berikan di dalam syukur adalah persis sama dengan jumlah yang akan Anda terima kembali. Andalah yang mengendalikan jumlah yang Anda terima dengan jumlah syukur yang Anda berikan. Jika Anda pemilik bisnis, nilai bisnis Anda akan meningkat atau menurun selaras dengan syukur Anda. Semakin Anda bersyukur atas bisnis, pelanggan, dan pegawai Anda, semakin tumbuh dan meningkatlah bisnis Anda. Ketika pemilik bisnis berhenti bersyukur dan justru cemas, bisnisnya mengalami penurunan. Jika Anda seorang orang tua dan pekerjaan Anda adalah mengasuh anak-anak dan mengelola rumah, carilah hal-hal untuk disyukuri saat ini dalam hidup Anda. Seringkali ini adalah peluang seumur hidup, dan ketika Anda bisa bersyukur atas saat ini, Anda menarik lebih banyak dukungan, bantuan, saat-saat indah, dan kebahagiaan bagi pengalaman Anda. Saat indah dan Anda harus mencintai pekerjaan Anda, apapun pekerjaan itu, dan bersemangat untuk berangkat kerja. Dan Anda tidak boleh cukup puas untuk bekerja sekadar saja. Jika Anda tidak merasa seperti itu dengan yang ada sekarang, atau jika itu bukan pekerjaan impian Anda, cara untuk menerima pekerjaan impian adalah dengan terlebih dahulu bersyukur atas pekerjaan yang saat ini Anda miliki.
Hari ini bayangkan Anda memiliki seorang manajer yang tidak kasat mata yang pekerjaannya adalah mencatat pikiran dan perasaan Anda tentang pekerjaan Anda. Bayangkan pada hari ini manajer itu akan mengikuti Anda kemana-mana, siap dengan pena, buku catatannya. Setiap Anda menemukan sesuatu yang bisa Anda syukuri tentang pekerjaan Anda, manajer Anda akan mencatatnya. Tugas Anda adalah menemukan sebanyak mungkin yang bisa Anda syukuri sehingga di akhir hari manajer Anda memiliki daftar panjang dari semua syukur Anda. Semakin panjang daftarnya, semakin banyak keajaiban yang bisa didatangkan oleh manajer dan untuk uang, pekerjaan, sukses, peluang, kenikmatan, dan kepuasan Anda. Pikirkan semua hal yang bisa Anda syukuri di dalam pekerjaan Anda. Sebagai awal, pikirkan kenyataan bahwa Anda mempunyai pekerjaan. Pikirkan berapa banyak orang yang menganggur, yang akan bersedia memberi apapun untuk mendapatkan pekerjaan. Pikirkan tentang perangkat penghemat waktu yang Anda gunakan. Misalnya, telepon, printer, internet, dan komputer. Pikirkan tentang orang-orang yang bekerja sama Anda, tentang orang-orang yang bekerja bersama Anda, dan persahabatan Anda dengan mereka. Pikirkan tentang orang-orang yang mempermudah pekerjaan Anda, misalnya penerima tamu, asisten, pembersih ruangan, dan kurir Anda. Pikirkan tentang perasaan senang ketika menerima gaji dan pikirkan tentang aspek-aspek favorit dari pekerjaan yang Anda lakukan dengan senang. Biarkan manajer tidak kasat mata Anda mencatat setiap kali Anda menemukan sesuatu yang Anda syukuri dengan mengatakan, "Aku sangat bersyukur atas titik-titik." Semakin dalam manajer Anda melihat perasaan syukur Anda, semakin cepat dia akan memulai keajaiban dalam pekerjaan Anda. Dan semakin banyak keajaiban yang akan diciptakannya. Mungkin saja Anda menemukan begitu banyak syukur atas pekerjaan Anda dalam satu hari sehingga Anda bisa langsung melihat perbaikan keadaan. Keberuntungan tidak terjadi secara kebetulan. Keberuntungan adalah daya ajaib dari syukur yang sedang bereaksi. Jika latihan bekerja dengan ajaib ini terjadi di akhir pekan atau ketika sedang bekerja, beralihlah ke latihan hari berikutnya. Lalu kembalilah dan gunakan latihan ajaib ini pada hari pertama ketika Anda kembali bekerja. Latihan ajaib nomor 6. Bekerja dengan ajaib. 1. Ulangi langkah 1-3 dari latihan ajaib nomor 1. Menghitung karunia. Buat daftar dari 10 karunia Anda. Tulis mengapa Anda bersyukur atas karunia itu. Baca ulang daftar Anda dan di akhir setiap karunia ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan rasakan syukur sedalam mungkin atas karunia itu. 2. Ketika berada di tempat kerja pada hari ini, bayangkan Anda memiliki manajer tak kasat mata yang mengikuti Anda kemanapun dan mencatat setiap kali Anda menemukan sesuatu yang Anda syukuri. Tugas Anda hari adalah mencari sebanyak mungkin yang bisa Anda syukuri dari pekerjaan Anda. 3. Mintalah manajer Anda mencatat setiap kali Anda menemukan sesuatu yang bisa Anda syukuri dengan berkata, "Aku sangat bersyukur atas titik-titik," dan rasakan syukur yang sedalam mungkin. 4. Sebelum tidur di malam hari, genggamlah batu ajaib di tangan dan ucapkan kata ajaib terima kasih atas hal terbaik yang terjadi hari ini. Hari 7. Cara ajaib untuk keluar dari negativitas. Seseorang yang bersyukur akan bersyukur dalam situasi apapun. Baha'u'llah 1817 sampai 1892. Pendiri kepercayaan Baha'i dari Persia. Terlepas dari apakah itu relasi yang sedang goyah, tekanan keuangan,
kurangnya kesehatan, atau masalah di pekerjaan. Situasi negatif muncul karena kurangnya syukur dalam jangka waktu yang lama. Jika kita tidak bersyukur atas setiap hal di dalam hidup kita, dengan tidak sengaja kita menyepelekan hal-hal itu. Menyepelekan adalah penyebab utama negativitas. Karena kita menyepelekan, kita tidak bersyukur dan kita menghentikan terjadinya keajaiban dalam hidup kita. Sama seperti berterima kasih kepada orang lain akan selalu menjuruskan ke peningkatan hidup. Begitu pula menyepelekan akan selalu menjuruskan ke penurunan hidup. Apakah Anda bersyukur atas kesehatan Anda ketika kesehatan Anda bagus? Atau Anda hanya memperhatikan kesehatan ketika tubuh Anda sakit atau terluka? Apakah Anda bersyukur atas pekerjaan Anda setiap hari, atau Anda hanya menghargai pekerjaan Anda ketika Anda mendengar akan dilakukan penciutan tenaga kerja? Apakah Anda bersyukur atas gaji atau upah Anda setiap kali Anda menerimanya, atau menyepelekan gaji atau upah Anda? Apakah Anda bersyukur atas orang-orang yang Anda cintai ketika semuanya berjalan mulus, atau Anda hanya membicarakan orang-orang yang Anda cintai dengan orang lain ketika sedang ada masalah? Apakah Anda bersyukur ketika mobil Anda bekerja dengan baik, atau Anda hanya memikirkan mobil Anda ketika ia mogok? Apakah Anda bersyukur atas hidup Anda setiap hari, atau Anda menyepelekan hidup Anda? Menyepelekan segalanya akan menghasilkan keluhan, pikiran, atau kata-kata negatif. Jadi, ketika kita mengeluh, menurut hukum tarik-menarik, kita pasti akan mendatangkan lebih banyak keluhan di dalam hidup kita. Jika kita mengeluhkan cuaca, lalu lintas, bos, pasangan, keluarga, teman, orang asing, mengantri, tagihan, ekonomi, biaya sesuatu, atau layanan sebuah perusahaan, kita tidak bersyukur dan kita mendorong kehidupan impian kita menjauh bersamaan dengan setiap keluhan. Sekarang Anda mengerti bahwa setiap keluhan, pikiran, dan kata-kata negatif serta menyepelekan akan menghentikan hal-hal yang baik mendatangi hidup Anda. Sekarang Anda mengerti bahwa ketika sesuatu menjadi tidak beres, berarti Anda tidak cukup bersyukur meski tanpa sengaja. Mustahil menjadi negatif ketika kita bersyukur. Mustahil mengkritik dan menyalahkan ketika kita bersyukur. Mustahil merasa sedih atau memiliki perasaan negatif ketika kita bersyukur. Dan kabar terbaiknya adalah ketika kita memiliki situasi negatif di dalam hidup kita saat ini, tidak diperlukan waktu yang lama untuk mengubahnya dengan syukur. Situasi negatif akan menghilang dengan sekali tiupan, persis seperti sulap. Meski sulit, pertama-tama kita harus mencari hal-hal yang bisa disyukuri dari hal-hal negatif itu. Terlepas dari betapa buruknya keadaan, kita selalu bisa menemukan sesuatu untuk bisa disyukuri. Terutama ketika kita tahu bahwa syukur akan dengan ajaib mengubah setiap sesuatu negatif. Walt Disney yang mengenal keajaiban sesungguhnya dari hidup, menunjukkan bagaimana melakukan hal ini dalam filmnya Pollyanna. Film Pollyanna diproduksi Disney tahun 1960, menampilkan permainan gembira yang berdampak besar pada saat ketika saya masih kecil. Saya memainkan permainan gembira yang ditayangkan oleh film itu sepanjang masa kanak-kanak dan remaja. Untuk memainkan permainan gembira, Anda mencari sebanyak mungkin hal untuk dirasakan gembira, terutama di dalam situasi negatif, menemukan hal-hal untuk digembirakan, atau menemukan hal-hal untuk disyukuri. Di dalam situasi negatif akan memunculkan jalan keluar.
Walt Disney menunjukkan daya ajaib dari syukur di dalam Pollyanna, dan ribuan tahun sebelumnya Buddha telah menunjukkan cara menggunakan daya ajaib yang sama ketika ia berkata, "Marilah kita bangun dan bersyukur karena kita tidak banyak belajar pada hari ini. Setidak-tidaknya kita belajar sedikit. Dan jika kita tidak belajar sedikit, setidak-tidaknya kita tidak sakit. Dan jika kita menjadi sakit, setidak-tidaknya kita tidak mati. Jadi marilah kita bersyukur." Siddhartha Gautama lebih kurang 563 sampai 483 sebelum Masehi. Pembawa ajaran agama Buddha. Biarkan kata-kata Buddha menjadi inspirasi Anda, dan hari ini ambil satu masalah atau situasi negatif di dalam hidup Anda yang paling ingin Anda selesaikan, dan carilah 10 hal yang Anda syukuri. Saya tahu memulai latihan ini bisa terasa sulit, tetapi Buddha telah menunjukkan cara untuk melakukannya. Buatlah daftar tertulis dari 10 hal di komputer atau jurnal syukur Anda. Sebagai contoh, mungkin masalah Anda adalah tidak punya pekerjaan, dan meski telah berusaha sekeras mungkin, Anda masih tetap menganggur. Untuk mengubah situasi ini secara ajaib, Anda harus melakukan latihan syukur yang terkonsentrasi pada situasi ini. Berikut adalah beberapa contoh dari yang Anda bisa katakan. 1. Saat ini aku sangat bersyukur memiliki lebih banyak waktu bersama keluargaku. 2. Aku bersyukur karena hidupku jauh lebih teratur karena waktu luang yang kumiliki. 3. Aku bersyukur karena telah punya pekerjaan di sebagian besar hidupku dan aku berpengalaman. 4. Aku sungguh-sungguh bersyukur karena inilah pertama kalinya aku menganggur. 5. Aku bersyukur karena ada banyak pekerjaan di luar sana dan semakin banyak pekerjaan baru yang muncul setiap hari. 6. Aku bersyukur atas semua hal yang telah aku pelajari saat melamar pekerjaan dan menjalani wawancara. 7. Aku bersyukur aku sehat dan bisa bekerja. 8. Aku bersyukur atas dorongan dan dukungan keluargaku. 9. Aku bersyukur atas istirahat yang kumiliki karena aku memerlukannya. 10. Aku bersyukur karena dengan kehilangan pekerjaan, aku menyadari betapa besarnya arti pekerjaan. Aku belum pernah menyadari itu sampai sekarang. Rasa syukur yang berasal dari seseorang yang sedang menganggur akan menarik keadaan yang berbeda, dan situasinya saat ini harus dan akan berubah secara ajaib. Kekuatan syukur lebih besar daripada situasi negatif mana apapun, dan tak terbilang jumlah cara yang akan mengubah situasi negatif. Yang harus Anda lakukan adalah berlatih bersyukur dan perharikan keajaiban yang akan terjadi. Mari kita ambil contoh lain. Seorang pria memiliki relasi yang bermasalah dengan ayahnya. Ia merasa apapun yang dilakukannya sepertinya tidak pernah cukup bagi ayahnya. Tidak pernah cukup baik bagi ayahnya. 1. Aku bersyukur karena sebagian besar dalam hidupku sangat baik. 2. Aku berterima kasih kepada ayah karena telah bekerja keras sehingga aku bisa mendapatkan pendidikan yang tidak ia dapatkan. 3. Aku berterima kasih kepada ayah karena mendukung keluarga kami selama masa kanak-kanakku, karena aku tidak tahu betapa banyak kerja keras dan uang yang diperlukan untuk menghidupi keluarga kami. 4. Aku berterima kasih kepada ayah karena membawaku ke pertandingan basket setiap Sabtu ketika aku masih kecil. 5. Aku bersyukur sekarang ini ayah tidak sekeras dulu kepadaku. 6. Aku bersyukur ayah sangat peduli kepadaku karena ia tidak akan sekeras itu jika ia tidak peduli kepadaku. 7. Aku bersyukur bahwa memulai relasiku dengan ayah, aku telah belajar memiliki belas kasih dan pengertian yang lebih besar kepada anak-anakku. 8. Aku berterima kasih kepada ayah karena telah menunjukkan betapa pentingnya dukungan dalam membesarkan anak-anak yang bahagia dan percaya diri.
9. Aku bersyukur bisa tertawa bersama ayah. Beberapa orang yang tidak pernah bisa melakukannya karena mereka tidak punya ayah, dan bagi orang-orang lainnya yang telah kehilangan ayah mereka, mereka tidak akan pernah punya kesempatan lagi untuk tertawa bersama ayah mereka. 10. Aku bersyukur karena aku punya ayah, karena di saat-saat sulit ada di saat-saat indah dan akan ada lebih banyak saat indah bersamaku. Akibat perasaan syukur sepenuh hati dari pria tersebut untuk ayahnya, ia akan mengubah relasi mereka menjadi lebih baik. Si anak mengubah cara pikir dan perasaannya terhadap ayahnya, dan itu langsung mengubah apa yang ia tarik dari ayahnya. Meskipun si anak bersyukur di dalam benaknya, di tingkat energi dan kuantum, syukur si anak akan memiliki efek ajaib pada relasinya dengan ayahnya. Sejauh ia memelihara syukurnya, menurut hukum tarik-menarik, si anak harus menerima situasi yang jauh lebih baik bersama ayahnya, dan relasi mereka harus langsung mulai membaik. Ingatlah, Anda bisa tahu syukur sedang bekerja dari melalui Anda merasa. Setelah mempraktikkan syukur, seharusnya Anda merasa jauh lebih baik tentang situasi Anda. Bukti pertama dari bekerjanya daya ajaib syukur adalah perasaan Anda terangkat. Jadi, ketika Anda merasa lebih baik, Anda tahu situasi akan membaik dan jalan keluar akan muncul. Jawaban untuk apapun situasi negatif yang ingin Anda selesaikan adalah memfokuskan syukur yang terkonsentrasi pada situasi itu sampai Anda merasa lebih baik di dalam diri. Lalu Anda akan melihat keajaiban terjadi di dunia luar. Ketika membuat daftar tertulis ini, pastikan Anda menulis dengan cara berikut. Aku bersyukur atas titik-titik. Atau aku sungguh-sungguh bersyukur atas titik-titik. Dan akhiri kalimat dengan apa yang Anda syukuri. Anda juga bisa menggunakan cara Walt Disney untuk menggunakan daya ajaib syukur jika itu lebih mudah bagi Anda. Aku sangat gembira bahwa titik-titik. Dan akhiri setiap kalimat dengan apa yang Anda rasakan gembira. Setelah menulis 10 hal yang Anda syukuri, akhiri latihan cara ajaib keluar dari negativitas dengan menulis. Terima kasih, terima kasih, terima kasih atas penyelesaian yang sempurna. Dan untuk hari ini saja, cobalah Anda bisa melewati hari tanpa mengatakan sesuatu yang negatif. Mungkin ini terasa sulit, tetapi coba apakah Anda bisa melakukannya untuk hari ini saja. Ada alasan penting dari latihan ini, karena sebagian besar dari kita tidak tahu seberapa banyak kita berbicara secara negatif. Tetapi Anda akan tahu setelah Anda memperhatikan kata-kata Anda untuk satu hari. Ingatlah bahwa negativitas dan keluhan mendatangkan lebih banyak negativitas dan keluhan. Dan jika menyadari apa yang Anda ucapkan, Anda bisa berhenti dan memutuskan apakah Anda menginginkan konsekuensi ucapan Anda. Berikut ini adalah pertolongan ajaib yang bisa digunakan jika Anda mendapati diri Anda berpikir atau mengucapkan sesuatu yang negatif. Langsung berhenti dan katakan, tetapi aku harus mengatakan bahwa aku sungguh-sungguh bersyukur atas titik-titik. Selesaikan kalimat itu dengan sesuatu apapun yang Anda syukuri. Bawalah selalu pertolongan Anda ini dan gunakan manakala Anda memerlukannya. Dan jika Anda masalah atau situasi kecil yang muncul di masa depan, ingatlah. Dan jika ada masalah atau situasi kecil yang muncul di masa depan, ingatlah untuk memadamkan bara dengan syukur sebelum ia membesar menjadi api. Pada saat yang sama, Anda akan menyalakan keajaiban di dalam hidup Anda. Latihan ajaib nomor 7. Cara ajaib untuk keluar dari negativitas. 1. Menghitung karunia. Buat daftar dari 10 karunia Anda. Tulis mengapa Anda bersyukur atas karunia itu. Baca ulang daftar Anda. Dan di akhir setiap karunia ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan rasakan syukur sedalam mungkin atas karunia itu. 2.
Pilih satu masalah atau situasi negatif di dalam hidup Anda yang paling ingin Anda selesaikan. 3. Tulis 10 hal yang paling Anda syukuri dari situasi negatif itu. 4. Di akhir daftar tulis, terima kasih, terima kasih, terima kasih atas penyelesaian yang sempurna. 5. Hanya untuk hari ini, cobalah apakah Anda bisa menjalani hari tanpa mengatakan sesuatu yang negatif. Jika Anda mendapatkan diri berpikir atau mengatakan sesuatu yang negatif, gunakan pertolongan ajaib. Langsung hentikan dan katakan, tetapi aku harus mengatakan bahwa aku sungguh-sungguh bersyukur atas titik-titik. 6. Sebelum tidur malam ini, genggamlah batu ajaib di tangan dan ucapkan kata ajaib, terima kasih atas hal terbaik yang terjadi hari ini. Hari 8. Bahan pangan yang ajaib. Sebuah kutipan, hati yang bersyukur adalah hati yang terus berpesta. W.J. Cameron 1879 sampai 1953, wartawan dan pebisnis. Bersyukur atas makanan yang terhidang sebelum Anda makan adalah tradisi yang sudah lama dilakukan selama ribuan tahun dan diketahui telah dilakukan sejak zaman Mesir purba. Di zaman yang serba cepat di abad ke-21 ini, meluangkan waktu untuk bersyukur atas makanan yang terhidang seringkali terlupakan. Tetapi dengan menggunakan tindakan makan dan minum yang sederhana sebagai peluang untuk bersyukur akan sangat meningkatkan keajaiban di dalam hidup Anda. Jika Anda ingat saat Anda sedang benar-benar lapar, Anda akan ingat Anda tidak bisa berpikir dan berfungsi dengan normal. Tubuh terasa lemah, mulai gemetar, pikiran menjadi bingung dan lesu. Semua ini bisa terjadi setelah puasa beberapa jam saja. Anda membutuhkan makanan untuk hidup, berpikir, dan merasa nyaman. Jadi, ada banyak hal yang perlu disyukuri dari makanan. Agar lebih mantap rasa syukur atas makanan yang kita miliki, luangkan sesaat dan pikirkan semua orang yang telah memberi sumbangan tersedianya makanan bagi Anda, agar Anda bisa makan buah dan sayur segar. Petani harus menanam dan merawat buah dan sayur dengan terus menyirami, melindunginya selama berbulan-bulan sampai tanaman siap dipanen. Lalu ada pemanen, pengemas, distributor, serta pengangkut yang mengemudi ribuan kilometer siang dan malam. Semuanya bekerja bersama secara harmonis untuk memastikan setiap buah dan sayuran diterima oleh Anda dalam keadaan segar dan tersedia sepanjang tahun. Pikirkan tentang peternak daging, nelayan, peternak susu, petani kopi dan teh, serta semua perusahaan pengemasan makanan yang bekerja tanpa lelah menghasilkan makanan yang kita makan. Produksi makanan dunia adalah orkestra yang menakjubkan yang terjadi setiap hari, dan tidak terbayangkan semua itu bisa berjalan dengan mulus jika kita ingat betapa banyak orang yang terlibat dalam pengelolaan pasukan makanan dan minuman dunia ke toko-toko, restoran, pasar swalayan, kafe, pesawat udara, sekolah, rumah sakit, dan setiap rumah di planet ini. Makanan adalah karunia. Makanan adalah karunia alam, karena tidak akan ada yang kita makan jika alam tidak memasok kita dengan tanah, zat hara, dan air untuk menumbuhkan makanan. Tanpa air tidak akan ada makanan, tumbuhan, hewan, atau kehidupan manusia. Kita menggunakan air untuk memasak, menumbuhkan pangan, memelihara kebun, memasok kebutuhan di kamar mandi, memelihara setiap kendaraan yang bergerak, mendukung rumah sakit, bahan bakar, pertambangan, industri, memungkinkan pengangkutan, membuat jalan, membuat busana, dan setiap produk konsumen di planet ini, membuat plastik, kaca, logam, membuat obat-obat penyelamat hidup, membangun rumah kita dan setiap gedung dan struktur lain, dan air membuat tubuh kita tetap hidup.
Air, 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 air yang jaya dan mulia. Kutipan: jika ada keajaiban di planet ini, pastilah ia mengandung air. Lauren A. Selye, 1907 sampai 1977, antropolog dan penulis sains. Tanpa makanan dan air, di mana kita akan berada? Kita bahkan tidak akan ada. Begitu juga keluarga dan teman-teman. Kita tidak akan memiliki hari ini atau esok hari. Tetapi kenyataannya, kita bersama-sama ada di planet yang indah ini, menjalani hidup berikut semua kebahagiaan yang menantang dan menggembirakan. Karena karunia makanan dan air dari alam, mengucapkan kata-kata ajaib sederhana terima kasih sebelum makan atau minum apapun adalah tindakan pengakuan dan syukur atas keajaiban makanan dan air ini. Yang luar biasa adalah ketika Anda bersyukur atas makanan dan air, itu bukan saja memengaruhi hidup Anda. Syukur Anda juga berdampak pada pasokan pangan dunia. Jika cukup banyak orang yang bersyukur atas makanan dan air, sebenarnya itu sudah membantu orang-orang yang kelaparan dan sangat membutuhkan. Menurut hukum tarik-menarik dan hukum aksi-reaksi Newton, aksi massal dari syukur pasti akan menghasilkan reaksi massal yang setara, yang bisa mengubah kondisi kekurangan pangan dan air untuk setiap orang di planet ini. Selain itu, syukur atas makanan dan air menjaga keberlanjutan keajaiban di dalam hidup Anda, dan itu akan merajut benang emasnya ke segala sesuatu yang Anda sayangi, segala sesuatu yang Anda cintai, dan segala sesuatu yang Anda impikan. Di zaman kuno, orang percaya ketika mereka memberkati makanan dan air dengan syukur, itu akan memurnikan apapun yang mereka berkati. Dan ketika Anda mencermati berbagai teori dan penemuan yang telah dibuat oleh fisika kuantum akhir-akhir ini, misalnya efek pengamatan, maka orang-orang kuno itu memang benar. Efek pengamatan dalam fisika kuantum mengacu pada perubahan yang ditimbulkan oleh tindakan pengamatan pada apa yang sedang diamati. Bayangkan, pemusatan syukur pada makanan dan minuman mengubah struktur energi mereka dan memurnikan sehingga segala sesuatu yang Anda konsumsi berdampak indah pada kesejahteraan tubuh Anda. Salah satu cara untuk langsung mengalami keajaiban syukur pada makanan dan minuman adalah dengan sungguh-sungguh menikmati apa yang Anda makan dan minum. Ketika Anda menikmati makanan dan minuman Anda, artinya Anda menghargai makanan dan minuman itu atau bersyukur atasnya. Sebagai percobaan, di waktu berikutnya ketika Anda makan atau minum, ketika Anda menyuap satu suap, pusatkan rasa pada makanan atau minuman di dalam mulut Anda sebelum menelannya dan nikmati. Maka rasa makanan itu akan terasa jauh lebih nikmat, dan ketika Anda tidak berfokus, rasa makanan atau minuman itu akan sangat melemah. Energi fokus dan syukur Anda lah yang langsung mengubah rasa. Hari ini sebelum Anda makan atau minum apapun, terlepas dari apakah Anda akan makan besar atau mengemil buah atau kudapan, atau akan minum apapun, termasuk air, luangkan sesaat untuk melihat apa yang akan Anda makan dan minum. Dan di dalam benak atau dengan suara keras, ucapkan kata-kata ajaib terima kasih. Dan jika bisa, ambil satu suap saja dan sungguh-sungguh menikmatinya. Ini bukan saja akan meningkatkan kenikmatan makanan yang Anda rasakan, tetapi akan membantu Anda merasakan lebih banyak syukur. Anda juga bisa mencoba sesuatu yang saya lakukan, yang telah membuat saya merasa lebih bersyukur. Ketika saya mengucapkan kata-kata ajaib, saya melambaikan jari-jari pada makanan dan minuman, seolah-olah saya menaburkan mereka dengan serbuk ajaib, dan saya langsung membayangkan serbuk ajaib itu langsung memurnikan segala sesuatu yang disentuhnya.
Dengan melakukan ini, saya terbantu untuk sungguh-sungguh merasa bahwa bersyukur adalah bahan pangan yang ajaib, dan saya ingin menambahkannya ke segala sesuatu yang saya makan dan minum. Jika akan terasa lebih efektif bagi saya, Anda bisa membayangkan bahwa Anda memiliki wadah serbuk ajaib dan menaburkan serbuk ajaib itu seperti Anda menaburkan garam atau merica ke semua makanan sebelum Anda memakannya dan ke setiap minuman. Jika pada suatu saat sepanjang hari Anda lupa mengucapkan kata-kata ajaib terima kasih sebelum makan atau minum, begitu Anda menyadarinya, pejamkan mata di dalam benak. Kembalilah ke 1 atau 2 detik sebelum Anda makan atau minum dan ucapkan kata-kata ajaib itu. Jika Anda beberapa kali lupa bersyukur untuk makanan dan minuman sepanjang hari, ulangi latihan yang sama untuk keesokan harinya. Sayang sekali jika Anda melewatkan 1 hari pun saat membangun syukur Anda. Impian Anda bergantung padanya. Bersyukur adalah hal sederhana di dalam hidup. Misalnya, makanan dan air adalah salah satu ungkapan terbesar dari syukur. Dan ketika Anda bisa merasa derajat kedalaman syukur seperti itu, Anda akan melihat keajaiban terjadi. Latihan ajaib nomor 8. Bahan pangan yang ajaib. 1. Menghitung karunia. Buat daftar dari 10 karunia Anda. Tulis mengapa Anda bersyukur atas karunia itu. Baca ulang daftar Anda. Dan di akhir setiap karunia, ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan rasakan syukur sedalam mungkin atas karunia itu. 2. Hari ini sebelum makan atau minum apapun, luangkan sesaat untuk melihat apa yang akan Anda makan atau minum, dan di dalam hati atau dengan suara keras, ucapkan kata-kata ajaib terima kasih. Jika Anda menginginkannya, percikan makanan atau minuman dengan serbuk ajaib. 3. Sebelum tidur malam ini, genggamlah batu ajaib di tangan dan ucapkan kata ajaib terima kasih atas hal terbaik yang terjadi hari ini.